Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramdita Amanda, jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Umrah dengan NIM 180254243022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang liputan rakit dan tonggak. Silahkan disimak ya teman. Rakit dalam bidang budidaya rumput laut. Keberhasilan budidaya rumput laut sangat tergantung pada teknik budidaya yang tepat dan dengan metode budidaya yang sesuai. Metode budidaya yang dipilih hendaknya dapat memberikan pertumbuhan yang baik, mudah dalam penerapannya, dan bahan baku yang digunakan murah serta mudah didapat. Menurut Atmaja 1996, metode budidaya yang dikembangkan di Indonesia antara lain metode rakit apung, metode lepas dasar, dan metode tali rawai atau rentang. Metode rakit apung merupakan budidaya rumput laut dengan cara mengikat rumput laut pada tali ris seperti pada metode lepas dasar yang dikaitkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu. Keuntungan dari metode rakit apung ini adalah 1. Banyak diterapkan pada lokasi dengan kondisi perairan yang lebih dalam, tetapi masih terlindung dari gelombang besar dan tanaman lebih banyak menerima intensitas cahaya. Yang kedua, gerakan air yang terus memperbarui kandungan nutrisi pada air laut yang akan mempermudah penyerapan nutrisi sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Dan kelemahan metode ini adalah yang pertama, apabila tanaman muncul ke permukaan air akan langsung terkena sengatan sinar matahari atau hujan, yang dapat berakibat bagian tanaman tersebut memutih kemudian mati. Yang kedua, biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lepas dasar. Syarat-syarat pemilihan lokasi budidaya rumput laut secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi budidaya harus bebas dari pengaruh angin topan. Yang kedua, lokasi sebaiknya tidak mengalami fluktua di salinitas yang besar. Yang ketiga, lokasi budidaya harus banyak mengandung nutrien yang dibutuhkan rumput laut. Yang keempat, lokasi perairan harus bebas dari pencemaran industri maupun rumah tangga. Yang kelima, lokasi harus berkondisi mudah penerapannya metode budidaya. Yang keenam, lokasi sebaiknya mudah dijangkau. Yang ketujuh, lokasi harus dengan sumber daya tenaga kerja yang memadai. Di sini saya akan memaparkan contoh dari metode rakit apung ini. Bisa dilihat, metode rakit apung ini terdapat di tengah laut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tonggak dalam budidaya kerang hijau. Metode tonggak atau patok pada umumnya berfungsi sebagai kolektor benih sekaligus pembesaran kerang hijau. Terbuat dari bahan kayu atau bambu, tonggak ditancapkan ke dasar perairan dan spat kerang akan melekat. Selanjutnya akan tumbuhlah sampai dewasa. Cara budidaya kerang hijau ini dengan metode tonggak adalah dengan menancapkan bambu sampai dasar perairan. Pastikan lokasi rakit sudah dihitung berdasarkan tinggi rendahnya air apabila sedang pasang atau surut. Hal ini penting supaya rakit tidak mengalami kekeringan sama sekali. Kemudian, menempatkan tali kolektor di rakit tancap. Jarak yang direkomendasikan untuk masing-masing tali adalah 1 meter. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapatkan hasil sekitar 20-25 kilo untuk masing-masing tali. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam memulai usaha pembenihan atau pembesaran kerang hijau, yaitu pilih lokasi usaha pembesaran yang airnya bersih dan jernih dengan salinitas 15-35 ppt, pH-nya 7,5 sampai dengan 8,5. Suhunya sekitar 24-32 derajat Celcius. Oksigen terlarut minimal 3 ppm dan tidak tercemar. Yang kedua, siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti salinometer, termometer, pH meter, tes kit kualitas air. Yang ketiga, buatlah tonggak dari bambu atau gantungan-gantungan bambu dengan rakit di perairan. Bambu sebagai tonggak atau gantungan dengan rakit dapat dibalut ijuk.
sekalian, selain dari ijuk dapat terbuat dari waring, jaring, nilon, atau sabut kelapa yang diselipkan pada tali. Banyaknya tonggak atau gantungan bambu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Bibit kerang hijau akan menempel dengan sendirinya pada tonggak atau gantungan bambu, jadi kita hanya menunggu. Di sini saya ada memaparkan foto atau gambar contoh dari pemasangan tonggak untuk budidaya kerang hijau. Bisa teman-teman lihat sekalian, dalam waktu 6 bulan, kerang tersebut akan menempel ke dalam tonggak itu atau kepada tali.